Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita masuki bulan yang baru, bulan Oktober 2020. Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Kalau pada hari-hari ini biar kita boleh memandang Tuhan, terus memandang kepadanya, karena Dia boleh menjadi kekuatan, Dia boleh menjadi tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa hati kita akan berdoa. Bapa, ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau, yang mengarahkan hati kami kepadamu ya Bapa. Kami memandang Engkau Tuhan, yang mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, dari awal Januari hingga bulan ini Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa buat setiap kehidupan kami ya. Tak bisa-bisa kami mengucap syukur, tak bisa-bisa kami menaikkan pujian hormat kepada Engkau ya Allah, karena Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, seluruh dunia Tuhan tadi beribadah Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Bapak, kiranya Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi ya Bapak, untuk ibadah Bapak sepanjang hari ini ya Bapak. Urapi hamba-Mu, nyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Juga bersama jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman daripada Engkau, muji menyembah Engkau ya Bapak. Sakit boleh Kau sembuhkan, punya beban boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan daripada Engkau ya Allah, yang terus Kau nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapak. Kami juga mau bawa Tuhan keempat wakil kepala sidang Tuhan GBK Subroto untuk boleh mendukung pelayanan daripada Pak Niko Tuhan selaku gembala sidang GBK Subroto Tuhan Yesus. Bapak, mau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga para malaikat-Mu Tuhan, dan berapi melalui sekeliling kehidupan mereka. Pakai pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Boleh Bapak, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, untuk kabar sukacita itu sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa gembala CK2 dalam tangan-Mu, bukan mocen Tuhan Yesus. Terus Tuhan taruh isi hati-Mu Tuhan, juga pakai pelayanan hamba-Mu lebih lagi Bapak, juga jagain, berkati Tuhan, urapi Tuhan kehidupan hamba-Mu dan keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga membawa gembala kasih kami Pak Gemwindi, Ibu Pemerinah Tuhan, juga Natania Tuhan, kiranya Kau yang berkati Tuhan Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu melipat dalam setiap kehidupan hamba-Mu ya Allah. Taruh isi hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu ini Bapak, untuk boleh Bapak hamba-Mu boleh mengerti kemana kami boleh melangkah Tuhan Mama perabatan ini ya Bapak. Untuk kami boleh berkenan, untuk kami boleh Bapak berjalan sesuai dengan jalan kehendak-Mu ya Bapak. Pelihara setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa kekasih kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami boleh berada Tuhan saat ini ya Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan Yesus, COVID-19 Tuhan, di masa masuki resesi ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang urapi Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapak. Bantu Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, tolongan-Mu ya Bapak, buat Presiden Jokowi, untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, juga siap jajaran menteri Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan jalan keluar ya Tuhan, untuk kami juga boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, juga buat lembaga tinggi negara kepolisian ABRI
ada di pemerintahan kami Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan daerah Kota Jakarta Tuhan, buat Pak Gubernur Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur Tuhan, setiap wali kota Tuhan, camat, lurah, RT, RW Tuhan Yesus, juga Bapak Kau yang berkati Jakarta Tuhan, juga memberikan hikmat-Mu Tuhan, juga membuat tuntun Tuhan untuk pemerintah daerah Kota Jakarta dalam masa-masa ini ya Bapak, memberikan hikmat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Indonesia Jakarta Tuhan boleh dipenuhi oleh kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau juga berdoa buat Mampang Tuhan dan sekitarnya ya Allah. Kita Kau yang melawat Mampang dan sekitarnya ya Bapak. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi terang Tuhan di Mampang ini ya Bapak, sehingga Mampang boleh Bapak mengasihi-Mu Tuhan, boleh dilawat oleh Engkau dan setiap kantor, setiap rumah Tuhan di daerah Mampang dan sekitarnya Bapak. Kami boleh mengangkat tangan kami, kami boleh tahu bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi Mampang, Engkau Yesus adalah Tuhan bagi Jakarta, Engkau Yesus Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami serahkan Kota Jakarta, kami serahkan Mampang dalam tangan. Kita juga mau serahkan bangsa Israel dalam tangan. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu ya Allah, umat pilihan-Mu, umat yang Kau kasih. Kiranya Bapak kasih-Mu Tuhan, boleh Bapak mau melawat Tuhan bangsa Israel dan berkati bangsa Israel Tuhan. Dan mereka juga boleh melihat akan kebaikan-Mu, boleh melihat keselamatan daripada Engkau ya Bapak. Mereka boleh hari-hari berbalik kepada Engkau Tuhan, tahu bahwa Engkau Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk boleh menyelamatkan kehidupan mereka. Berkati bangsa Israel Tuhan. Terima kasih ya Allah. Yang ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu ya Bapak. Juga buat jemaat Tuhan tangan-Mu. Saat ini Bapak, kiranya Kau yang melawat, Kau yang menjamah Tuhan, Kau yang menguatkan Tuhan Yesus hari-hari ini ya Bapak, setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah boleh Kau berikan kekuatan, yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan, yang berbantuan boleh Kau berikan kelegaan Tuhan, kekuatan yang baru daripada Engkau ya Bapak, Kau curahkan limpahkan buat setiap jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang mengucap syukur ya Bapak, terima kasih. Engkau Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang baik buat setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami naikkan siap doa syafaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sepakat katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 72 ayat 18 sampai dengan 19, saya bacakan firman Tuhan. Terpujilah Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Kiranya hari-hari ini mulut kita boleh penuh dengan pujian, boleh penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan, sumber kekuatan, adalah pengharapan kita hari-hari ini. Jangan cemu-cemu untuk kita naikkan pujian kepada Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan, biar Tuhan boleh dimuliakan, bertahta di atas pujian setiap kita mengasihi Dia. Jadi Dia turun bertindak untuk melawat kita, untuk menolong kita hari-hari ini. Siapa hati kita untuk kita boleh masuk pada ibadah pada hari ini. Kita akan naik pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami mau sembah Kau Tuhan selama-lamanya. Yes Lord, ku puji, ku sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kita mendengar pujian dari awal, naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah. Ini pengakuan siapa umatmu ya Allah. Kau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami, dan Engkau yang termulia. Yes Lord, di bumi dan di surga, di bumi dan di sembah. Kami mau sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, ku menaikkan pujian lebih lagi, dengan sungguh-sungguh katakan ku sembah. Kami mau puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan naikkan syukur kepada Tuhan. Syararabaya, syararabaya, sekerarabaya, so. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah kami, Kau yang layak dipuji di bumi dan di surga. Haleluya. Kau yang sabar sedang butuh pertolongan Tuhan, naikkan doamu saat ini. Naikkan dalam doa dan permohonan hari-hari ini, dalam percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, bahwa Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengangkat kita pada saatnya, pada waktu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kekuatan daripada Engkau Tuhan boleh bercurah buat setiap jemaatmu hari-hari ini ya Bapa. Yes Lord.
Terima kasih Bapa. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepada Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau layak untuk kami sembah. Oh, haleluya. Layaklah segala bangsa. segala bangsa sujud Hari-hari kami sujud kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kami sembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengan segenap hati kami menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami mengatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu membawa layak kudus sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh dengan iman dan percaya. layaklah segala Kami menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah layak dipuji disembah. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja kami, segala kekuatan dan pengalaman kami. Yes, layak kami sembah. layak Katakan layak disembah. layak disembah Sekali lagi katakan Kau layak disembah. layak Yes Lord, Kau yang layak tuh kami sembah. Kau gunung batu kami, Kau panglima perang kami Tuhan. Padamu kami berharap, kepadamu kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menaikkan pujian syukur lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Mari kita semua yang mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang hari-hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan naik pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudah, kasih setia Tuhan, lalu baru rahmat-Nya bagi kita. Katakan tiada berkesudah. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku Katakan hari berkati hari, hari berganti hari
kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ada amin, saudara? Katakan kanan kirinya, kamu dipilih oleh Tuhan. Kamu dipilih oleh Tuhan. Kamu dipilih oleh Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umatnya. Katakan, Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia kemuliaan, kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, kamu dipilih, dipilih dari segala. Katakan, kamu dipilih, kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Karena katakan, saya dipilih jadi umat Allah. Saya dipilih dari segala bangsa. Amin. Saya dipilih, amin, jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Pujian sembah kami Tuhan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terimalah kemuliaan, sembah dari kami untuk mengasihi-Mu. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berjamaah hati kita untuk kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini kita boleh lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih dalam lagi, memiliki kerinduan akan Tuhan. Rumahnya Tuhan yang sanggup untuk menolong, rumahnya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan hari-hari ini. Biarlah terang, Allah adalah sumber kekuatan kita. Biar lebih dalam lagi hari-hari ini kita boleh masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan untuk boleh tahu pertolongan daripada Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang kurindukan, Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Katakan lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau. amin. Ini doa kami ya Allah. Lebih dari segala yang ada, kerinduan hati kami ya Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi sukacita yang Kau Kita mau dengan pujian dari awal, naikkan sebagai doa kita dengan sungguh-sungguh, katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan,
kemuliaan. Biarkan hati kami boleh jadi hati yang gembur Tuhan. Sehingga firman itu Bapa yang boleh oleh hamba boleh Bapa menjadi kebutuhan, boleh menjadi rema dalam setiap hidupnya Tuhan Yesus. Kami boleh menghidupi setiap firman itu Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat pemenang hari-hari ini Bapa. Umat-umat yang intim dengan Engkau, umat yang rindu dengan Engkau. Berkati urapi hamba yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan bersemangat Tuhan. Berurapi hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk berfirman-Mu. Haleluya. Kita semua sepakat katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit.
Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam ibadah online hari ini. Kita percaya dan kita bersyukur bahwa semua ada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel yang memiliki rasa ketakutan saudara waktu dia mau keluar dari tanah Mesir. Tetapi ada janji Tuhan, ada perkataan Tuhan tentang bangsa Israel. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu rasa ketakutan saudara. Mungkin ini juga dialami oleh kita hari-hari ini saudara, yang mengalami masa-masa pandemi saudara. Ada banyak orang ketakutan, tetapi Tuhan menyertai kita saudara. Ya, sama sebangsa Israel mau keluar dari Mesir saudara, itu juga ada satu was-was dalam diri orang Israel, ada satu ketakutan. Tapi firman Tuhan datang kepada bangsa Israel saudara. Kalau saya ulangi dari Mazmur 115 ayat yang ke-9 dikatakan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Jadi saudara, nggak ada cara lain bagaimana kita melewati hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Ya, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan sedang berbicara hari-hari ini untuk percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah perisai. Makanya kita terus mengatakan Mazmur 91 saudara, kita terus perkatakan setiap hari saudara, ya, Tuhan adalah pertolongan, Tuhan adalah perisai. Ayat 10 dikatakan, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ulangi kata-kata percayalah dan percayalah. Ya saudara, dikatakan dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Diulang lagi saudara, ya, bahwa Tuhan adalah pertolongan dan perisai bagi umat Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jadi semua orang hari-hari ini dituntut untuk satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Ya, katakan sebelah kanan kirinya, percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah pertolongan kita saudara. Tuhan berkata, akulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita merasa takut, ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Baru tadi saudara, ya, teman saya WA saya, dia bilang gimana nih
masalah pekerjaan, dia sedang mencari-cari pekerjaan hari-hari ini, ada satu ketakutan, itu wajar saudara ya. Ada satu kekhawatiran dalam kehidupannya, dia merasa ketakutan hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan saudara, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan hari-hari ini selain dari percaya kepada Tuhan ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya waktu dapetin ayat ini, saya benar-benar Tuhan tegur saya, Tuhan ingatin saya saudara, untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun masalah, kendala, problema dalam hidup kita hari-hari ini, nggak ada jalan lain saudara kecuali satu hal, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan ya saudara. Alkitab katakan dia pertolongan, dia perisai ya saudara. Ada banyak orang yang mungkin hari-hari ini cari pertolongan, cari bantuan gitu saudara ya. Saudara, itu ya wajar hari ini saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan ingetin, Tuhanlah pertolonganmu, Tuhanlah perisaimu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara ya. Tuhan Yesus terus tolong kita saudara. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita gagal percaya, tapi seperti bangsa Israel saudara, Tuhan ingetin lagi, hai Israel, percayalah kepada Tuhan ya. Tuhan ingetin lagi saudara, dialah pertolonganmu ya. Tuhan ingetin lagi saudara, kalau saudara baca dari Mazmur 114 saudara, dikatakan di sini bagaimana kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir saudara. Saudara lihat bagaimana turut campur tangan Tuhan, bagaimana Israel keluar dari Mesir saudara, bagaimana tulah diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir saudara, supaya Israel bisa keluar. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut, Tuhan pasti campur tangan. Amin saudara. Tuhan pasti turun tangan dalam hidup kita saudara. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan Yesus pasti bersama dengan kita. Dia pasti akan tolong kita saudara. Seberat apapun masalah kita saudara, seberat apapun problema kita hari-hari ini, Tuhan pasti turut campur tangan saudara. Jadi saudara, Mazmur 115 katakan saudara, hai Israel, percayalah kepada Tuhan ya. Saudara mungkin bisa berkata pada diri saudara sendiri, hai, sebut nama saudara ya. Kalau saya Wimby, hai Wimby, percayalah kepada Tuhan ya, dialah pertolonganmu ya. Saudara katakan pada diri saudara, sebut nama saudara ya, hai, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan ya saudara. Ada baiknya kita terus berkata saudara, untuk kita menguatkan roh kita, karena hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara, mungkin jiwa kita menjadi lemah hari-hari ini saudara, tapi tidak dengan roh kita. Roh kita harus terus kuat saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita terus berkata saudara, percayalah kepada Tuhan ya. Bahkan gak cuma dalam hati percaya kepada Tuhan, tapi perkatakan saudara, hai Wimby, percayalah kepada Tuhan ya. Sebut nama saudara, hai, percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara ada orang yang sharing dengan saudara, saudara gak perlu banyak bicara, saudara gak perlu banyak nasihat, saudara cukup berkata, percayalah kepada Tuhan ya. Mungkin orang akan berkata, ya gak cukup dong percaya dengan Tuhan. Saudara bisa berkata, enggak, saya sih cukup percaya kepada Tuhan ya. Kalau saudara kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan Tuhan akan bertindak saudara. Jadi saudara, jangan takut waktu kita percaya, Tuhan tidak tinggal diam. Dia pasti tolong kita saudara ya. Makanya dia juga turun dari sorga saudara, dia mati di kayu salib saudara. Tuhan tidak melihat manusia dari sorga, Tuhan duduk di tahtanya, dia lihat manusia jatuh dalam dosa, tapi dia harus tinggalkan sorga mulia, dia tinggalkan kerajaan sorga saudara, untuk mati di kayu salib, untuk disiksa, untuk dicambuk, untuk diludahi saudara, untuk direjam saudara ya. Saudara, semua karena dia tahu kita perlu Tuhan Yesus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saudara, saya mau sampaikan apa yang saya dapat saudara ya, untuk hari-hari ini. Satu hal, percayalah kepada Tuhan ya. Mungkin saudara sudah bisa berkata, saya udah percaya Tuhan kok. Iya, Israel juga percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tetap ingetin Israel waktu dia harus keluar dari Mesir saudara ya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan ya.
Mungkin saudara berkata, saya udah sungguh-sungguh kok. Iya, nggak apa-apa saudara. Tapi saudara, Tuhan ingetin lagi, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Ya, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah tinggal diam saudara. Ya, di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel, Tuhan bicara kepada bangsa Israel, percayalah. Jadi saudara, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini saudara, kecuali satu hal, percaya. Dan saya yakin saudara bahwa waktu iman kita percaya, Tuhan senang saudara. Waktu kita percaya, Tuhan, senang sekali saudara. Ya, saya pernah cerita sama saudara yang ketika ada seorang anak yang dia harus melewati satu ujian saudara, ya, berjalan di gendongan seorang bapak-bapak, lalu bapak itu menyeberangi satu kayak bukit gitu saudara, ya, bukan bukit sih, menyeberangi jalan gitu saudara, ya. Anak itu digendong, lalu anak ketika sampai di ujung daripada jembatan saudara, maka orang-orang bertanya, kamu nggak takut? Enggak. Kenapa? Karena yang gendong itu papa saya, ya. Saudara, kita juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan gendong kita saudara, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan nggak tuntut banyak-banyak. Tuhan cuma mau, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, ya. Tuhan tahu, Tuhan ngerti kok apa yang sedang terjadi hari-hari ini sama kita saudara, ya. Tuhan cuma pengen satu hal, kita percaya, ya. Saudara terus setiap hari katakan, Tuhan saya percaya padamu, Tuhan saya percaya padamu, Tuhan saya percaya kepadamu, ya. Saudara, saya tahu itu yang Tuhan ingin dengar gitu saudara, ya. Sama seperti saya punya anak, ya, dia kalau dia percaya sama saya seneng banget saudara, ya. Saya seneng banget gitu saudara, ya. Saya pernah cerita juga sama saudara waktu satu saat Natania saya taruh di atas rumah saya, ada satu gundukan itu saudara, ya. Lalu saya suruh lompat, saudara udah pernah dengar ceritanya. Lalu dia lompat, saya pegang saudara, wah saya senang banget. Kenapa? Karena dia percaya pada saya saudara, ya. Jadi saudara, hari-hari ini Tuhan tuntun saya, ya, juga mungkin kita semua saudara untuk percaya kepada Tuhan, ya. Paniko juga terus sampaikan saudara, ya, untuk kita terus percaya kepada Tuhan, ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa-masa pandemi ini saudara, ya, di tengah-tengah banyak orang merasakan kesulitan, ketakutan gitu saudara, seperti yang barusan saya alami, teman saya WA saya gitu saudara, ya. Dia sangat kebingungan, gimana nih Wim, mau kerja gimana gitu, ya, mau ngelamar di mana, karena dia juga mungkin mengerti, ya saudara, mau ngelamar di mana, mungkin juga perusahaan yang akan dituju itu juga sedang mengalami masalah juga gitu saudara, ya. Jadi dia juga sangat bingung gitu saudara. Jadi saudara, tapi satu hal Tuhan mau ingatkan saudara, ya, satu hal yang Tuhan mau ingatkan sama kita, tetap percaya Tuhan Yesus, ya. Saudara, lakukan kegiatan saudara, ya. Kalau saudara adalah karyawan, saudara masih bisa masuk mungkin saudara, atau saudara harus work from home, saudara lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, ya. Even kalau saudara seorang pemain bola gitu saudara, ya saudara main bola aja udah gitu saudara. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang kita bisa lakukan saudara, tanda kita percaya sama Tuhan. Selain kita juga terus bangun kondisi rohani kita tetap doa, pujian, penyembahan saudara, ya. Kita terus doa, pujian, penyembahan. Paniko selalu tekankan sama kita, doa, pujian, penyembahan. DNA gereja kita cuma itu saudara, doa, pujian, penyembahan, ya. Saudara, saya percaya waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, iman kita dibangkitkan, ya saudara. Saudara, saya senang kalau saya ada di mobil, saya bisa setel lagu-lagu saudara, ya saudara, itu meningkatkan iman kita saudara, ya. Saya pernah sampaikan saudara, waktu iman kita naik, imun kita juga pasti naik saudara, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa hari-hari ini saudara, Tuhan adalah pertolongan kita saudara, ya. Percayalah bahwa Tuhan adalah perisai kita, ya. Ini Tuhan ingetin
bangsa Israel, saudara. Dia tekankan sudah di ayat 9 dikatakan dialah pertolongan, dialah perisai. Ayat 10 dikatakan dialah pertolongan, dialah perisai. Ayat 11 dikatakan dialah pertolongan, dialah perisai. Ya, saudara, Tuhan ingetin berkali-kali bangsa Israel, saudara. Jadi saudara jangan minder hari-hari ini kok saya dinasihatin untuk percaya. Enggak, saudara, bukan cuma kita yang dinasihatin, tapi bangsa Israel, saudara. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, kaum Harun, terus Tuhan ingetin untuk kita percaya kepada Tuhan. Jadi saudara kalau ada orang yang mungkin datang sama kita dinasihatin, tetap percaya sama Tuhan, berdoa, saudara bersyukur karena masih ada orang yang mau menasihati kita, saudara. Ya, jadi saudara dalam Tuhan Yesus, yuk kita terus semangat, kita terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ayat-ayat yang mungkin saya kirim di grup, di kelompok saudara. Ya, saudara baca, saudara boleh pakai renungan harian, apapun saudara, tapi terus saudara kita baca firman Tuhan. Kita percaya hari-hari ini Tuhanlah pertolongan kita. Amin, saudara. Di surga dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan ini saja sama kita semua, saudara. Ya, Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara. Ya, Tuhan memberkati orang yang takut, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang ke-13, Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya. Jadi saudara jangan jangan khawatir, saudara. Tuhan pasti berkati kita. Amin, saudara. Katakan bahwa Tuhan pasti berkati kita. Satu hal yang kita harus lakukan, percaya kepada Tuhan. Nggak mudah, saudara, lihat kondisi seperti ini. Tapi saudara, nggak ada jalan lain. Tuhan mau kita percaya. Amin, saudara. Nah, saudara, kita akan adakan perjamuan kudus hari ini, saudara. Ya, kita akan makan roti dan minum anggur perjamuan, saudara. Ya, saudara, kalau di rumah tidak ada anggur, saudara bisa pakai teh, saudara bisa pakai crackers, ya. Tapi saudara, kita mengerti ya firman Tuhan mengenai perjamuan kudus yang terambil, saudara, dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Saya bacakan, saudara. Ya, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Mari saudara, kita akan saya akan angkat roti, saudara. Ya, saudara. Mari firman Tuhan yang mendasari ini. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang telah menebus kami ya Tuhan dari segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami tahu yang harus kami lakukan hari-hari ini satu hal, percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh percaya kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi hidup ya Tuhan, kami dihidupkan oleh perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, berkati siapapun yang menyaksikan akan tayangan ini saudara, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat seluruh jemaat, buat tim PPW yang ada ya Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Dian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat tim PPW ya Tuhan, mereka yang bekerja keras ya Tuhan Yesus Tuhan, untuk menghadirkan pujian, penyembahan ya Tuhan di setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati seluruh diaken ya Tuhan, diakonis ya Tuhan, para pemuda ya Tuhan Yesus, anak-anak muda ya Tuhan, anak-anak youth ya Tuhan Yesus Tuhan, dewasa muda, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau berkati ya Tuhan semuanya Tuhan, biar semua dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala, pengerja, serta seluruh jemaat GBI VOT Mampang Prapatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang pertama, Ibu Neni Saragi, yang kedua Lira, yang ketiga Yosua, yang keempat Yismaya, yang kelima Ju Henley. Dan jemaat yang berulang tahun pernikahan, yang pertama Andai dan Isabella, yang kedua Bapak Tommy dan Ibu Eka, yang ketiga Bapak Dian dan Ibu Wilma. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. I just wanna know if you could love me like I do. I just wanna know if you could love me like I do. I just wanna feel more with you. I just really wanna feel it more with you. I just wanna feel more with you. I just really wanna feel it more with you. Taking in your eyes, sinking in the night. Tell me where the time's gone. You can pick the place, no one in our face, just us.
Tell me about the time you were passing by. You probably didn't know me. Never let us fall. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Ada sukacita, amin. Ada kekuatan yang baru, ada rema daripada Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat daripada Tuhan melalui hambanya, kita akan naikkan pujian, skala puji syukur. Ya, pujian syukur itu ada di rumah-rumah saudara dan saya hari-hari ini. Kita naikkan kepada Tuhan. Skala puji syukur, Skala puji syukur hanya bagimu Tuhan. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama. katakan haleluya. Kita ulang dari awal, katakan skala puji syukur. Skala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Skala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Biar sukacita daripada Tuhan boleh tercurah di rumah-rumah. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengawali bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya bulan Oktober adalah bulan kebangkitan daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, ada hal yang luar biasa Tuhan yang Engkau kerjakan. Kami rindu dan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.